Baiklah, berikutnya kita bicara tentang etika publikasi, di mana jangan mengirimkan artikel yang sama kepada lebih dari satu jurnal, dan plagiat, kontribusi penulis yang tidak benar, jangan memasukkan rekayasa data, menggunakan sumber pengetahuan yang tidak sah. Sebelum memberikan naskah ke editor, lihatlah daftar kelengkapan dari cover letter, copyright transfer form, teks ditulis sesuai dengan format jurnal, angka dan tabel terbaca dan sesuai, referensi ditulis sesuai dengan format jurnal. Cover letter adalah kompetensi untuk ruang publikasi dan perhatian para editor sangat tinggi. Tidak cukup mengirim manuskrip ke editor jurnal dengan surat pengantar seperti di bawah ini. Cover letter alamat ditujukan ke editor secara pribadi, nyatakan judul naskah dan jenis publikasi Anda, berikan latar belakang singkat, dasar pemikiran, deskripsi hasil Anda, jelaskan pentingnya temuan Anda, mengapa mereka menarik bagi sasaran jurnal. Ini contoh cover letter seperti ini. Izin untuk produksi materi yang telah dipublikasi, penggunaan gambar, tabel atas sebagian besar paragraf dari artikel jurnal, buku, publikasi perlu mendapat izin. Ada dua isu yang perlu diperhatikan. Itu berkaitan dengan isu etis, yaitu tulis sumber referensi. Yang kedua, masalah hukum, perlu mendapat izin dari penerbit. Dari situs penerbit, cari permission. Penulis hubungi via email atau tulis surat. Penulis bertanggung jawab untuk mendapatkan izin dan bukan penerbit. Peer review, sangat sedikit manuskrip yang diterima tanpa revisi. Revisi kedua bahkan ketiga biasa terjadi. Penolakan dan revisi merupakan bagian integral dari proses peer review. Peer review adalah proses yang positif. Jadi peer review mulai di submission, basic kriterianya ada screen chip editor. Kalau di reject, maka di return manuskripnya. Kalau accepted for peer review, akan direview oleh review 1 dan 2. Di peer review, kemudian masuk ke chip editor. Di review ketiga bisa, reviewernya ketiga atau keempat, auto revise, second review, masuk chap editor, ini ada reviewer 1, 2, 3, 4. Kalau di reject, manuskripnya dikembalikan. Jika di accepting, maka editorial board meeting, dan kemudian publish. Peer review adalah hal yang penting untuk beberapa hal, bisa complete rejection, major revision, minor revision, atau acceptance. Alasan ditolak berkaitan dengan gagal menyatakan hipotesis, tidak menjawab hipotesis, kontradiksi dalam manuskrip, diskusi dangkal atau bertele-tele, penggunaan istilah yang tidak konsisten, kesimpulan tidak didukung oleh data. Review apa yang dilihat oleh reviewer, apakah manuskrip itu cukup baru, apakah manuskrip itu cukup luas diminati. Demikianlah, terima kasih.